وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alim ulama, tokoh masyarakat, bil khusus Ketua DKM Masjid Riyadhus Shalihin, segenap pengurus, para sesepuh, hadirinul hadirah rahimakumullah. Pertama-tama bersama-sama kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang penuh berkah ini kita kembali Allah sempatkan bisa duduk, bisa menghadiri taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga jamaah senantiasa sehat walafiat, panjang umur dan penuh keberkahan. Kita baca suratul Fatihah, kita hadiahkan untuk pewakif masjid ini, untuk para alim ulama, para habaib, khusus kepada guru kita yang baru saja dipanggil kemarin, Kiai Haji Umar Dahlan Al-Hafiz, dan kepada sahibul kitab Al-Alim Al-Allamah Hujjatul Islam Muhammad Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi, wa walidina wa walidikum jami'an. Kana syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Berjamaah, Imam Nawawi pernah berkata begini, kadal ihya'u ayyakuna qur'anan. Masyaallah ya. Dalam memuji karya hebat Imam Ghazali, Imam Nawawi mengatakan hampir saja tuh esensi kitab Ihya Ulumuddin itu sama seperti Al-Quran, karena muatannya lengkap, ada zahir, ada batin, ada syariah, ada hakikat. Ya, ada fikihnya, ada tasawufnya. Dan Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili mengatakan
barang siapa yang pengen dapat ilmu falyaqra al-Ihya. Barang siapa yang pengen dapat ilmu maka bacalah kitab beliau Ihya Ulumuddin. Yang pengen dapat cahaya baca kitab Qutul Qulub, makanan hati, karangan Abu Thahir Al-Makki. Dan kitab beliau lagi yang esensial ini yang kita baca nih, ya, Imam Ghazali, kita Minhajul Abidin. Ini tuntunan dan selalu pembahasannya nanti dilarikan ke Ihya, ya. Ada pembahasan besarnya banyak di sana. Kita kemarin sampai yang keempat sekarang, ya, masih berbicara tentang esensial hati yang begitu dalamnya. Kita ulang dulu yang ketiga lagi ya, biar tambah nyengkrem ini. Minta doa, saya kurang sehat, tenggorokan panas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Halaman 32 nih. Wa tsalitsu, dan yang ketiga ya. Annal 'awarid lahu akthar. Bahwa al-awarid, apa awarid itu? Dari kata arid, desusan-desusan terus ya yang masuk ke hati itu banyak banget ya. Fa innal khawatira lahu kasihami, sesungguhnya khawatir, lintasan-lintasan pikiran, lintasan-lintasan hati. Nah, kita sudah bahas sebelumnya ada macam-macam khawatir. Ada khatir ya, lintasan yang datang tak aja di hati kita namanya khatir. Jamak taksirnya khawatir ya. Itu ada berbagai macam. Kalau datangnya dari Allah, ilham. Datangnya dari nafsu, berapa? Was-was. Datangnya dari malaikat khatir ya. Nah, itu masuk ke hati kita banyak. Mungkin dalam satu hari satu malam itu jutaan al-awarid yang masuk ke dalam hati kita ya. Fa innal khawatir lahu ya, sesungguhnya lintasan-lintasan hati itu yang masuk ke dalam lahu ke hati kasihami la tazalu taqau fihi, itu bagaikan siham. Apa siham itu? Panah, anak panah ya. La tazalu taqau fihi, yang pasti apa namanya, pasti jatuh. Kalau ini pasti masuk ke hati gitu, pasti menusuk ke dalam hati. Wakal matari, dan sebagaimana hujan ya, la tazalu tamturu alaihi lailan wa naharan, sebagaimana hujan akan senantiasa juga ya membasahi bumi lailan wa nahar, siang dan malam gitu. La tanqati'u, kagak berhenti ya lengkapannya. Wala anta taqdiru ala man'iha fatamtani'a, dan Anda kagak bakal mampu tuh mencegahnya tuh ya. Kan kalau kita ini tuh capek juga ya, masuk terus apa aja nih dari pagi sampai siang banyak masuk urusan ini urusan itu, ini tuh ya ada yang datang ya.
wala anta taqdiru ala man'iha, dan Anda kagak mampu untuk mencegah tuh desas-desus ya khatir yang masuk ke dalam hati. Fatam tani'a wa laysa bi manzilatil 'ain allati bainal jafnan, dan hati itu bukan seperti kedudukan mata ya, allati bainal jafnan. Kalau mata ini antara apa dia? Antara dua kelopak mata ya. Yang tugammidu wa tastarihu, yang terkadang dia ghamid ya, bisa dia merem, bisa dia melek, bisa dia istirahat mata itu. Au takunu fi mawdi'in khalin au lailin muzlimin, atau mata itu ya kalau di suasana gelap kan dia seperti istirahat tuh dia gitu ya. Jadi kalau istirahat nerang, makanya kalau tidur bagusnya lampunya apa? Gelap. Sampai gelap dia benar-benar istirahat totalnya matanya. Au lailin muslimin fatakfi ru'yatuhuma, maka cukuplah ya pandangan keduanya. Au kalisani, atau seperti lisan. Artinya hati juga beda sama lisan ya. Allati huwa min wara'il hajibain, yang lisan itu dia dibentengi ya dengan dua bibir. Al-asnan wasyafatain, ada gigi-gigi dan dua bibir. Wa antal qadir ala man'ihi, kalau lisan mah Anda mampu untuk mencegahnya, wa taskinihi, dan menahannya gitu. Jadi di sini disebutin adalah walaysa bi manzilatil aini wal lisan awil lisan gitu, awil ataf. Hati mah beda sama mata sama lisan gitu. Mata mah ada istirahatnya, lisan juga bisa ditahan. Balil qalbu gharadun lil khawatir, tetapi hati itu ya hadapnya emang lil khawatir, selalu masuk lintasan-lintasan yang terus berdatangan. La taqdiru ala man'iha, Anda tidak akan mampu untuk mencegahnya ya. Wa tahaffudhi anha bihali, dan sulit juga ya anha daripada khawatir-khawatir itu. Jadi satu hal aja kita sulit mencegah khawatir termasuk ke dalam hati kita. Wa hiya la tanqati' anka bi waqtin, dan khawatir-khawatir itu ya tidak akan berhenti. Artinya berarti terus menerus, karena tanqati kan terputus, lah ada tidak. Artinya mana terus menerus ya, bi waqtin, setiap saat masuk terus. Nah, ketika masuk khawatir-khawatir, pikiran-pikiran masuk ke hati kita, di waktu yang bersamaan kemudian tsumman nafsu musara'atun ila tibaiha. Nah, ini kesempatan di sini. Nafsu yang apa namanya notabene yang jelek itu musara'atun, cepat banget tuh. Ya, ila tibaiha, mengikuti masuknya khawatir-khawatir di hati kita. Wal imtina' wan dzalika fi majhudit taqati, dan mencegah dari itu nafsu yang ngikutin ya kata yang numpangin khawatir itu, fi majhudit taqah, perlu sebuah kekuatan yang sangat besar. Wa amrun syadidun, perkara yang sangat hebat. Wa mihnatun 'azimah, dan tugas yang sangat besar. Baru masuk yang keempat,
Warrabi'u, dan yang keempat, anna ilajahu asir, bahwa mengobati hati itu asir. Hati yang sudah kena tadi itu ada penyakit, itu ngobatinnya asirun, ay sabun, sulit banget. Kenapa? Itu huwa ghaibun anka, karena itu tuh karena huwa kembali ke hati. Karena hati itu ghaibun anka, kagak terlihat olehmu. Bapak-bapak bisa ngeliat hatinya nggak? Kalau koreng nih, maaf nih, di dengkul kita ada borok koreng, kan kelihatan. Kita bisa pakai apa tuh? Dan salep kayak, apalagi pakai nyetawan, ya kan kelihatan tuh. Mulai ini ngobatinnya mudah. Jadi penyakit ada dalam hati kita. Itu huwa ghaibun anka, ghaib, ya, gaib, tidak terlihat olehmu. Fala takadu tash'uru, ya, takadu ay taqtaribu, mendekat. Anda hampir aja tidak tash'uru, tidak merasakan tuh, ya. Apa maksudnya? Hatta tadibba fihi afat. Ada afat, ada penyakit yang sedang datang ke hati kita. Kita enggak sadar. Wa tahdutsu lahu halatun. Akhirnya hati kita kena dah penyakit itu. Penyakit iri, dengki, benci aja, tama sama dunia, cinta dunia, itu, ya. Nah, kalau begitu tuh fatahtaju ila an tabhats an dzalika atammal bahsi. Ini jadi maf'ul mutlaq dikuatkan terulang. Maka Anda perlu, butuh, ila an tabhats an dzalika atammal bahsi, perlu membahas, ya, hal ini, perlu mengamati dengan baik-baik, perlu memperhatikan dengan sebaik-baiknya, dengan sempurnanya, bitulil jahdi, dengan juhud jihad itu upaya yang besar, tul supaya yang panjang, artinya berupaya sepanjang-panjangnya, sekuat-kuatnya tuh. Wadaqiqin nazar, artinya apa? Dakik itu kan teliti, an-nadhar diperhatikan terus, ya, sangat diperhatiin gitu. Jadi kita sudah paham bahwa ternyata hati kita lagi kedatangan penyakit nih, dan nemplok nih banyak. Maka perlu kita kaji, perlu kita mawas diri, perlu kita evaluasi, ya, dengan sebaik-baiknya. Bitul jahli, terus menerus, ya. Wadaqiqin nazar, terus penuh dengan perhatian. Bukan hanya itu, wa kathratir riyadah, dan harus banyak riyadah. Apa riyadah itu? Riyadah adalah bagian daripada mujahadah. Mujahadah itu adalah pilar-pilar dalam tasawuf, ilmu, zikir, bayat, mujahadah, kemudian ada namanya mudzakarah. Di bab mujahadah itu ada yang namanya riyadhah. Isinya apa? Ar-riyadatu mulazamatun, harus ngelatih diri kita, ngelatih maksain duha, tahajud, puasa itu, ya, sholat, puasa, kemudian melatih bangun malam itu harus dilatih tuh. Ya, kalau kita kagak latih berat ya, bisa tidur dalam kondisi berwudu misalnya, latih itu. Ya, bersuhbah, dengan sering-sering bersuhbah dengan orang-orang soleh, orang alim. Ini kita yang melatih diri kita, duduk di majelis ilmu, duduk ini melatih. Ada yang berat kan, kayak masih berat, enakan di rumah, ya. Padahal katanya man yaghdu
yuridul ilma lillah, barang siapa yang bergegas pengen ilmu karena Allah, fatahallahu lahu baban ilal jannah, Allah bukakan pintu untuknya menuju surga. Ya. Ada ungkapan lagi yang namanya riyadhah adalah apa? Ibaratun an tahdibil akhlaq an-nafsiyah. Ya, apa? Mendidik akhlak kita nih, jiwa kita yang bobrok, yang jelek kita didik. Misalnya kita punya sifat apa sih? Apa namanya ya tadi ya? Suuzon aja misalnya sama orang. Nah, itu didik tuh. Bagaimana kita jangan sampai suuzon sama orang. Ya, didik prasangka buruk, benci sama orang, itu ya. Kemarin kita sebutin tuh tentang al-hawa wa junuduhu, hasad, ujub, takabur, ghil, makar, mukhalafatul amri, suuzon, jidal, ini ya. Maksudnya apa, kita ngaji gini mulai tuh sifat-sifat jelek dilatih ya, jangan diterusin terus. Kita udah ngaji kemarin ada atid, ada raqib, ada hadir karena takut begitu ya. Taib. Jadi kalau kita sudah sadar bahwa ternyata kita banyak penyakit-penyakitnya ini, maka harus kita punya perhatian yang besar bagaimana mengislah, memperbaiki hati ini. Ya, dan latihlah dengan amal-amal saleh. Wal khamisu, dan yang kelima, annal afati ilaihi asra'u, sesungguhnya penyakit-penyakit itu yang masuk ke hati asra'u, cepat banget. Ya. Bahwa ilal inqilabi aqrab. Hati itu katanya ilal inqilab. Apa inqilab tuh? Terbalik. Jadi Bapak Ibu, katanya hati itu seperti orang mau bolak-balik tangan ya. Gampang banget ya hati itu nih. Tata senyum, sebentar dia nangis. Ya, sedih. Senang, benci. Nah itu inqilab tuh. Bolak-balik. Ya. Falaqad qila, dikatakan innal qalba asra'u inqilaban minal khidr, sesungguhnya hati itu lebih cepat, istilahnya nih, minal khidr fi ghaliyaniha, lebih cepat mendidihnya itu daripada kidir. Tahu kidir? Apa kidir itu? Panci, kidir ya. Panci ya, fi golayaniha, yang sedang masak air dan mendidih. Bapak-bapak misalnya gambarin kita masak air itu kan cepat banget tuh, ya, apinya gede langsung mendidih di atas pancinya. Nah, hati itu lebih cepat katanya mendidihnya. Ya. Hati itu lebih cepat mendidihnya daripada mendidihnya air di panci, gitu. Ada istilah begitu tuh. Ya. Artinya hati lebih cepat bergejolaknya. Gitu. Walidzalik qila, oleh karena itu ada yang mengatakan dari syair, ma summiyal qalbu illa min taqallubihi. Ya. Kita dari qalbu dulu. Kalau yang terjemah harfiahnya, tidaklah dinamakan hati itu kecuali karena takallubihi, sering berbolak-baliknya, bergemuruhnya, ya, bergejolaknya. Nah, artinya enaknya gini. Dari qalbu dulu. Al-qalbu summiya. Ya. Lemah. Tidaklah hati itu dinamakan qalb, ya, illa melainkan min taqallubihi, karena selalu bergejolak. Ya.
Warra'yu, sementara ra'yu pikiran itu yadribul insana atwar. Dorobakan memukul, ya. Ya kalau pikiran bukan mukul dia. Apa? Dan pikiran itu bisa menggonjang, menggonjing, ya. Menggoyang, gonjang ya. Menggonjang manusia atwaran bertubi-tubi. Bapak-bapak kan pikiran itu ya masuk aja ke kepala kita tuh, pikiran kita, ya. Summa kemudian jika, bukan jika zallal qalbu wal iyadu billah. Jika hati kita sudah terpeleset, zalla wal iyadu billah. Ya, artinya ya doa nih, jangan sampai hati kita terpeleset, ya. Fazallatuhu a'dhamu, terpelesetnya hati itu a'dhamu, ya, sangat berbahaya. Wa wuquhu as'abu wa afzahu, wa wuquhu jatuh, dan jatuhnya hati dalam keterpelesetan itu, ya, as'abu, itu lebih sulit lagi, wa afzahu, dan lebih jelek lagi, buruk lagi. Id adnahu qaswatan. Nah, ya, paling kecilnya hati itu kalau udah terpeleset, hati itu jadi qaswah. Apa qaswah? Keras. Tapi kalau keras udah susah. Dinasihatin orang juga galakan dia, ya. Tadi kemarin ada yang ungkapan bagus matu. Ini gara-gara hatinya rusak, akhirnya gibah terus. Akhirnya melahirkan apa? Hatinya keras, badannya lemah, udah kena penyakit, dan satu lagi rezekinya seret. Idza ra'aita qaswatan fi qalbi, katanya, jika Anda merasa hati Anda keras, ya. Kemudian wa wahnan fi badanik, jika Anda merasa badan Anda itu lemah, gampang banget kena penyakit, ya. Wa hirmanan fi rizqi, dan terasa rezeki itu seret banget, susah banget, ya. Fa'lam, katanya, ketahuilah, annaka qad takallamta fi ma la ya'ni, Anda sedang suka, ya, hari-hari itu berbicara hal-hal yang kagak ada manfaatnya. Bapak-bapak semuanya berpengaruh tuh, ya. Dulu ada hadis, ini rezeki mau Allah kirim ke kita, gara-gara kita gibah dipindahin ke tetangga, begitu, ya. Jadi selalu sadar, man amila amalan shalihan falinafsihi, barang siapa yang melakukan amal soleh akan dapat dia. Sebaliknya, waman asaa fa'alaiha, orang yang berbuat jelek maka dia juga merasakan akibatnya. Taib. Ya gitu ya. Yang paling kecilnya itu, kalau hati kita sudah terpeleset, sudah jatuh, sudah banyak penyakitnya, maka hatinya jadi keras. Wa mailun ila ghairillahi subhanahu wa ta'ala, dan condongnya, ya, kepada selain Allah udah. Berarti kagak mau ke masjid, ya, yang mau ngaji, yang mau sholat, mau apa lagi, ya, gua pengennya ke bar terus. Ya, pengennya menggedein nafsunya aja, gitu ya. Taib. Wa muntahahu, paling tingginya nanti
Kalau hati sudah tergelincir, sudah jelek, khatmun bi kufri. Masya Allah. Allah khatam. Ya Allah apain? Allah cap bi kufri dengan sifat kufur. Waliyadu billahi ta'ala. Ya, semoga kita terjaga, terlindung. Jangan sampai hati kita keras dan dicap kafir. Ya, orang kafir udah jelas-jelas tuh. Khatama ala qulubihim. Enggak beriman. Kalau udah dia lihat, udah ada buktinya, ada Rasul yang datang, tetap aja enggak beriman. Fa khatama ala qulubihim. Kemudian ini dikasih dalil-dalil ayat agar kita tambah kuat lagi, agar sadar lagi, ya. Amma tasma'u qauluhu ta'ala, tidakkah Anda mendengar firman Allah Ta'ala, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ya, ini berhubungan dengan apa? Dengan iblis dan Nabi Adam. Ketika Allah memerintahkan malaikat dan jin untuk sujud kepada Nabi Adam, fasajadatil malaikatu illa iblis. Malaikat semuanya pada sujud karena yang nyuruh siapa? Allah. Ya, iblis enggan, dia agak mau, wastakbara, merasa gede, sombong. Dia mengatakan ana khairun minhu, saya lebih baik dari Adam. Khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Jadi bapak-bapak, kalau kita merasa kita paling baik aja dari tetangga kita, dari saudara kita, berarti kita sudah mulai berbaju iblis, sombong, ya. Wastakbara, merasa besar. Wa kana minal kafirin, dan termasuk bagian daripada orang-orang kafir. Fa kana al-kibru biqalbihi, ya. Kesombongan itu di hatinya. Fahammalahu 'alal ibadah. Orang hatinya sombong, kemudian hamalahu, membawanya 'alal ibadah, kepada apa? Enggan dia. Disuruh agak mau. Ngelawan, apa itu? Ai imtina'u bi ikhtiyar. Ya. Ayyara rajul nasu akbar min ghair. Dia melihat dirinya lebih hebat, lebih besar dari orang lain. Tuh, ya, yang namanya ibah. Wal kufru bi zahiri, dan kufur dengan zahirnya. Artinya dengan jelas-jelas. Begitu. Satu, ya, itu pengertian. Kedua, amma tasma'u qaulahu ta'ala, tidakkah Anda pernah mendengar firman Allah Ta'ala? Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayatnya diputus ini, ya. Kalau nggak salah surat Al-A'raf ini. Tapi ini tumben ini. Saya di sarahnya aja kagak ada sebutin itu. Tadi saya cari-cari ini Al-A'raf. Awalnya walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardh. Nah, ini cerita tentang di masa Nabi Musa ada orang alim namanya Bal'am bin Ba'ura. Bal'am bin Ba'ura, ya. Karena Bal'am bin Ba'ura ulama'u Bani Israel. Beliau adalah ulama di Bani Israel. Kemudian Asya fi ahdi Musa alaihissalam, hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Wa habarullahu lahu uluman wasi'an. Allah kasih dia ilmunya banyak banget, sampai kepada ilmu asma Allah. Kuasain banget semuanya, ya. Dan setiap wa kullu du'ain maqbul, dan setiap dia berdoa
Orang dia berdoa dengan asma Allah, selalu Allah kabulkan. Gitu. Ya. Lagi-lagi dia itu. Walakinnahu, tetapi dia akhlada ilal ardi. Dia lebih akhlad, lebih cenderung, ya, ilal ardi, menyukai tanah. Ya. Artinya apa? Ini ada istilah. Orang yang benar katanya kal malaika, namanya malaikat. Orang yang kagak benar kal iblis atau syaitan. Malaikat di mana? Di atas, samai, namanya ahlus sama. Iblis darkil asfala safilin, di bumi bawah, maka ahli ardi. Nanti istilahnya. Kalau ahli sama orang bagus-bagus, ahli ardi orang jelek-jelek. Ya, malaikat, iblis, ini istilah. Maka dalam dunia tasawuf itu ada istilah-istilah begitu. Ya. Tetapi si dia ini, si Bal'am, dia lebih condong kepada al-ard. Artinya apa? Lebih banyak mengikuti hawa nafsu. Wattaba'a hawahu, dan dia ngikutin hawa nafsunya. Tiba, walaupun orang punya ilmu, ini maka ilmunya harus dibentengin dengan syariat, dibentengin dengan tauhid, begitu. Kalau kagak ilmunya buat dunia aja, nyari kekayaan aja, agak takut sama Allah, ya, menabrak syariat, begitu. Fakadal mailu wattiba'u al-hawa biqalbi, ya. Si Bal'am bin Ba'ur ini katanya mailu, condongnya, wattiba'u, ngikutin al-hawa, hawa nafsu. Apa hawa nafsu isinya? Yang kemarin kita sebutin tuh, lawan kata yang tadi itu, ya. Lawan katanya apa tadi? Tawadu berarti takabur, sombong, gitu, ya. Ikhlas dia apa? Ria, itu hawa nafsu tuh, ya. Mana tadi yang 10 ini hawa. Suka makar, ini makar. Kemudian mukhalafah, hawa. Suzon, hawa. Jidal, hawa, ya. Itu kita harus ingat apa? Dengan ilmu, dengan ma'rifat, dengan hikmah, dengan zakah, dengan paham, terus begitu. Baik. Jadi fahamalahu ala dzalika dzanbil al-mash'umi bin nafsihi. Tuh, ya. Karena dia ngikutin, condong kepada hawa nafsu, ya, yang di hatinya ngikutin hawa nafsu, fahamalahu, sama kayak tadi, maka dia dibawa ala dzalika, atas kondisi begitu, selalu ngikutin hawa nafsu, kepada dzanbil mash'um, ya, dosa al-mash'um yang terhina, ya, artinya dirinya jadi terhina, gitu. Orang ngikutin hawa nafsunya gitu pasti hina dia. Dia tanya, mal farqu bainas samai wal ard? Apa bedanya langit dan bumi? Supaya apa? An-nafsu, nafsu itu. Orang lurus tak aja ikutin hawa nafsunya. Ada jujur, ada tonton pengen bohong, ya, pengen jahat, udah jatuh dia. Berikutnya penguatnya, amma tasma'u qaulahu ta'ala, tidakkah anda pernah mendengar firman Allah Ta'ala, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa nadharahum fi tughyanihim ya'mamun. Dan kami, kata Allah, akan nuqallib,
akan membolak-balikan afidatahum, hati-hati mereka, wa absarahum, dan pandangan-pandangan mereka, kama lam yu'minu bihi awwal marrah, sebagaimana di awal-awalnya mereka tidak beriman kepada Allah. Wa nadarahum, dan Allah biarin mereka ya fi tughyanihim ya'mahun, Allah biarkan mereka ya'mahun, buta, fi tughyanihim, di dalam ketughyan mereka. Apa tughyan? Apa itu? Kezaliman mereka, ya, apalagi istilahnya, kemungkaran mereka, ya. Walihadal ma'na ayyuhar rajul. Ini kesimpulannya nih, ya. Wahai ar-rajulun, pakai alif lam. Artinya wahai orang-orang yang cerdas, gitu. Ya, walihadal ma'na, atas pengertian ini semuanya, gitu. Ya, khafa ibadullahi ta'ala al-khawasu. Ya. Hamba-hamba Allah Ta'ala al-khawas, orang-orang khusus, ya, para alim ulama, para wali Allah, khafa, takut dia, ala qulubihim, atas hati mereka, ya, wa bakau 'alaiha, dan selalu menangis atas hatinya. Jadi para auliya Allah itu takut, Pak. Ini hatinya takut terpleset, takut zil, ya. Wa sarafu inayatahum ilaiha, dan mereka semuanya saraf apa? Mencurahkan inayatahum, perhatian mereka, ilaiha, kepada hati. Jadi hatinya dijaga. Kenapa? Mana sudah kita kaji, ya. Di dalam diri manusia ada segumpal darah, ala wahyil qalbi. Kalau hati ini bagus, maka anggota tubuh kita jadi bagus. Kalau hati ini jelek, maka anggota tubuh kita melakukan yang jelek. Oleh karena itu para arif billah, para wali Allah, orang-orang khusus selalu, ya, menangis atas hatinya, dijaga hatinya. Ya, ada muraqabah, ada musyahadah, dan sampai ada jelek hatinya, kotor hatinya. Dan selalu mereka sarafu inayatahum ilaihi, curahkan, ya, perhatiannya kepada hati. Qala Allah subhanahu fi wasfihim. Nah, ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wasfih, menggambarkan bagaimana kondisi orang-orang yang saleh. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Orang-orang yang khas, para wali-wali Allah, ya, yakhafuna yawman, pada suatu hari dia selalu takut aja. Takut apa? Takut pada saat hari itu hatinya berbalik, ya, kepada maksiat, pandangannya juga kepada maksiat. Nanti Bapak gimana nih jaga hatinya nih? Karena orang kalau dulu misalnya, mohon maaf, dulu 7 tahun yang lalu pernah maksiat, itu nanti itu akan datang lagi tuh, ya. Kalau kita nggak kuat muraqabah musyahadanya, jika datang kesempatan dia kepanggil lagi tuh. Nah, jaga terus bagaimana tuh? Ya, orang-orang saleh satu hari ini takut dia, ya, tatakallabul qulub, hatinya berpaling lagi dari Allah, jauh dari Allah, cinta dunia, terbelenggu dengan maksiat, gitu, ya, waliyadzubillah. Ja'alana Allahu wa iyyakum minal mu'tabirina bil ibar, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kami, ya, kata alim nih, dan menjadikan kalian semuanya, kita semuanya, minal mu'tabirin, di antara orang-orang yang selalu bisa mengambil i'tibar. Apa i'tibar? Mengambil pelajaran, bil ibar, dengan pelajaran, ya. Al-muhtamina
bimawadil khatar. Punya apa? Punya perhatian yang penuh, ya, dengan mawadil khatar, ya, dengan apa? Tempat-tempat yang penting, ya. Al-muwaffiqina li islahi. Dan semoga kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala li islahi qulubihim, untuk perbaiki hati-hati, jiwa. Bi husnil nazar, ini paling penting, dengan berbaik pandangan, ya. Innahu arhamur rahimin. Sesungguhnya Allah, ya, zat yang maha penyayang, ya. Ini harus ini nih. Harus ngapain aja bapak-bapak selalu ingat minta rahmatnya Allah itu. Jangan hanya mengandalkan kekuatan ilmunya, nggak bisa. Mengandalkan kerajinan, keilmuannya, gelarnya enggak, ya. Harus sadar semuanya ada rahmat Allah, ada kebaikan Allah, ada kasih sayang Allah, itu, ya. Itu kalau lagi sa'i itu di putaran kelima ada doa yang tepat semata, apa ya? Ada benar-benar merasakan semuanya karena kebaikan Allah, gitu, ya. Nah, kita bisa tobat juga karena kebaikan Allah, karena sifat sayangnya Allah. Bisa ngaji ini segini sekarang ini karena Allah kasih ini, Allah kasih sifat arham menyertai Allah ini, ya. Jadi banyak, ada rahim, ada rahman, ya. Masing-masing punya pengertian yang berbeda dalam paham. Baik, fa'in kila, dan jika ada yang mengatakan inna amra hadzal qalbi la muhimun jiddan, sesungguhnya perkara hati ini penting banget, penting, ya, penting. Fa akhbirna 'anil ma'ani allati tuslihu, ya. Maka, ya, apa ya, fa'akhbirna, kok enggak fa'akhbarna, ya. Maka jelaskanlah kepada kami, ya, anil ma'ani, tentang makna-makna allati yang tuslihu, bisa memperbaikinya, ya. Jadi jika perkara hati ini sangat penting, maka jelaskanlah kepada kami, ya, tentang ma'ani untuk memperbaiki hati. Wa 'anil afat allati ta'taridu fatufsiduhu, dan jelaskan juga kepada kami tentang penyakit-penyakit yang bakalan merusak hati, ya. Asa an nuwaffiqa lil ijtihadi fil 'amal bidzalik. Mudah-mudahan an nuwaffiqa, ya, kita semuanya, ya, bisa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah lil ijtihadi, untuk bisa bersungguh-sungguh fil amal dzalik, dalam memperbaiki hati, ya, begitu. Yuqalu lahu, dikatakan kepadanya, ya, ada yang mengatakan, i'lam, ketahuilah, anna tafsir hadhil ma'ani. Nah, tadi kan katanya di situ, kalau kita sudah sadar perkara hati ini paling penting, coba dong bimbing kami, jelaskan kepada kami tentang hal-hal yang bisa memperbaiki hati, hal-hal yang bisa menjauhkan hati jangan sampai rusak, ya. Semoga kita mendapatkan taufik dari Allah, kita bisa bersungguh-sungguh memperbaiki hati. Nah, di sini, i'lam, ketahuilah, anna tafsila hadhil ma'ani la tawilun, katanya, bahwa perincian makna ma'ani, ya, artinya ma'ani itu ada ilmu-ilmu pengobatan,
ya yang berhubungan dengan ini la tawilun, panjang banget. La yahtamiluhu hadal kitab, tidak akan cukup ya dimuat dalam kitab ini. Wa innama, dan sesungguhnya ulama ul akhirati unu ana anu unu ayat unu jamak bistikhraj dzalika wa tasnifihi fi hadhihi an-nuqtah la ghairu. Jadi katanya ma'ani ini sangat panjang, nggak mungkin bisa dimuat dalam buku ini ya. Tetapi para ulama-ulama akhirat mereka sudah memberikan perhatian yang sangat besar untuk mengeluarkan atau menulis wa tasnif mengarang ya, mengarang buku-buku. Ini ada buku inilah ya, fi hadhihi nuqtah, dalam kasus-kasus ini. Wa qad dzakaru fima yahtaju ilaihi min dzalik, dan mereka juga telah menyebutkan pada apa yang dibutuhkan min dzalika ya, nahwa min tis'ina khaslatan mahmudah. Jadi para alim ulama juga telah menuliskan ya apa-apa yang diperlukan itu sebanyak 90 sifat-sifat yang baik. Wa fi aqdadiha al-madmumah, demikian juga para alim ulama juga sudah menuliskan ada 99 sifat-sifat yang madmumah, yang tercela. Nah, kita tahu nanti 90 ya. Thumma min al-af'al wal masai al-wajibah wal mahdhur. Kemudian juga para ulama telah menjelaskan juga kepada kita tentang perbuatan-perbuatan, upaya-upaya al-wajibah yang wajib, wal mahzur, dan yang dilarang ya. Nahwa dzalika fi sa'iri tafasiliha ya. Dan semuanya itu sudah ditulis dengan terinci sekali. Wali umri innaman ahammahu amru dinihi ya. Ini wali umri ini sebuah istilah Pak. Artinya saya yakin innaman ahammahu amru dinihi, bahwa orang yang sangat perhatian kepada urusan agamanya, wantabaham min raqdatil ghafilin, dan dia sadar, terbangun min raqdatil ghafilin, dari tidurnya orang-orang yang lalai, wa nazara li nafsihi, dan dia melihat kepada dirinya sendiri, fala yakunu tahsilu jami' dzalika wal 'amal bihi alaihi katsiran idza waffaqahu Allah ta'ala ya. Jadi terakhir kita tutup, apabila Allah memberikan taufik kepada kita katanya ya, maka insyaallah kita akan bisa berbuat banyak untuk memperbaiki hati kita ya. Waqad dzakarna nubdatan minha fi syarhi ajaibil qalbi min kitab Ihya Ulumuddin, dan kami telah menyebutkan itu semuanya ya, nubdah, sekelumit minha, daripada hal-hal yang dibutuhkan ini dalam syarah keajaiban hati dalam kitab Ihya Ulumuddin. Wa atayna ala syarhi jami'ha bi tafasiliha, dan kami telah datangkan juga dengan syarah penjelasan yang sangat komplit dan sangat detail. Wallahu a'lam bissawab. Dan dikit lagi nih, wa kaifiyati ilajiha, dan juga bagaimana cara mengilajiha, mengobatinya, fi kitab, dalam kitab Asrar Muamalat ad-Din ya. Kalian dapat buku ini coba beli ya, bang kita ngaji ini bagus, saya belum punya. Kitab rahasia-rahasia bermuamalah dengan agama. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Jamaah yang ada waktu pada Isya ini di tempat Kiai Umar Al-Hafidh, ini ada undangan hari ketiga beliau acara itu ya. Allahumma bihaqil Fatihah surah Fatihah bi barakatil Fatihah ya farijan ya kashifal gham ya man bi'abdihi yaghfir wa yarham ya dafiyal bala ya Allah dafiyal bala ya Rahman ya dafiyal bala ya Rahim. Allahumma akrimna bis sihah wal afiyah linata'allam 'uluman thumma nansharaha wa akrimna bil hifdhi wal fahmi hatta nahfadha kulla ma sami'na wa qara'na min al-Qur'anil karim wal ilmi warzuqna ladzata ta'ati wal ibadah wa talab al-ilmi ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadza mau'idukum wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.